فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. Karena memang cinta itu perlu pembuktian. Saya teringat dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Betapa besar cintanya beliau kepada Rasulullah pada suatu kali ketika masih di Mekah. Pada saat itu yang masuk Islam itu baru sekitar berapa puluh orang saja. Ya, 34 atau berapa orang gitu. Kemudian Abu Bakar mendesak kepada Rasulullah supaya apa? Ayo Rasulullah, kita sampaikan al-haq ini secara terang-terangan. Tapi Rasulullah masih menahan, jangan, jumlah kita masih sedikit. Tapi karena desakan Abu Bakar mendesak, akhirnya ya sudah. Maka ketika itu Abu Bakar pergi ke dekat Ka'bah, kemudian mengumpulkan orang-orang dan menyampaikan Islam. Ya, spontanitas langsung dikeroyok sama orang-orang musyrik yang diprovokasi oleh Utbah bin Rabi'ah. Ini termasuk gembong musyrik yang paling apa? Ya termasuk CS Abu Bakar Abu Jahal CS lah. Bahkan dikatakan dikeroyok itu Abu Bakar, dipukuli, dipijak-pijak. Bahkan Utbah bin Rabi'ah tadi dilepas sendalnya, Pak. Dilepas sendalnya, ditamparkan ke muka Abu Bakar. Kemudian digosok-gosokkan ke mukanya sendalnya tadi. Setelah itu Abu Bakar tertidur, dipijak-pijaknya perut Abu Bakar, Pak. Sampai-sampai dikatakan wajah Abu Bakar itu sudah enggak wajah dia lagi gitu loh. Bisa kita bayangkan itu. Bonyok sini, bonyok sana, berdarah pecah di mana-mana. Maka ketika itu Bani Tamim datang, langsung mengusir orang musyrik tadi. Menyelamatkan Abu Bakar, sukunya. Dibawa pulang Abu Bakar dalam keadaan tidak sadarkan diri. Ketika itu Rasulullah di situ. Ketika Abu Bakar menyampaikan hal itu, Rasulullah pun di situ. Jadi ketika dipukulin itu ya para sahabat itu bubar gitu kan. Namanya dikeroyok di masa. Kira-kira gimana kalau di masa? Bisa dibayangkan itu ya. Jadi nggak mungkin dilawan. Bubar, ada yang lari tak kemana sahabat. Nah, Rasulullah ketika itu langsung diamankan oleh para sahabat, langsung dibawa ke Darul Arqam. Tapi Abu Bakar nggak sempat, habis bonyok. Nah, ketika dibawa ke rumahnya, ke rumah ayahnya Abu Quhafah, ya, langsung Bani Tamim ketika dibawa langsung pergi lagi ke Ka'bah dan mengancam. Kalau seandainya Abu Bakar tidak selamat, siap-siap kamu wahai Utbah bin Rabi'ah. Wah, ini main ini kan gitu, Pak. Artinya kalau sampai tewas Abu Bakar, main kita, perang. Kemudian Bani Tamim tadi, orang-orang Bani Tamim pulang lagi ke Abu Bakar, melihat ternyata Abu Bakar sudah mulai sadar. Dan perhatikan Bapak sekalian, ikhwan sekalian, ketika baru sadar, apa yang mulut keluar dari lisan Abu Bakar? Abu Bakar mengatakan, bagaimana Rasulullah? Masya Allah. Bapaknya marah kan gitu. Kamu sudah babak belur gitu, sudah hampir game over. Begitu sadar dan ditanya, Muhammad, pikirkan dirimu dulu. Bagaimana Rasulullah? Bagaimana keadaan Rasulullah? Di mana Rasulullah? Kata bapaknya, nggak tahu kami, tak kemana dia. Maka pingsan lagi Abu Bakar, Pak. Sadar lagi, ditanya lagi, bagaimana Rasulullah? Datang ibu. Kami nggak tahu wahai anakku, bagaimana keadaan sahabatmu. Maka kata Abu Bakar, pergilah wahai ibu, pergilah ke rumah Ummu Jamil binti Khattab. Siapa berarti? Saudarinya Umar bin Khattab yang ketika sudah masuk Islam tapi menyembunyikan keislamannya. Tanyakan kepada dia bagaimana kabar Rasulullah. Maka pergilah ibunya, Pak, ke rumah Ummu Jamil. Tadi ditanya, anakku menyampaikan pesan, menanyakan kabar Muhammad. Namanya Ummu Jamil yang menyembunyikan keislaman, didatangi gitu ya takut. Langsung mengatakan, saya nggak kenal Abu Bakar, saya nggak kenal Muhammad. Padahal tahu gitu, padahal sudah masuk Islam, tapi karena menyembunyikan tadi dia khawatir gitu. Ibunya bingung loh, mananya ini? Kok nggak tahu? Mau pulang ditanya, kecuali antarkan saya ke tempat anakmu, saya akan berbicara, ingin melihat anakmu. Dibawalah Pak Ummu Jamil tadi, Pak. Dibawa Ummu Jamil ke rumah Abu Bakar. Kemudian ketika mau berbicara dengan Abu Bakar, dia masih khawatir karena ada ibunya di situ. Kata Abu Bakar, sudah tidak apa-apa, katakan saja. Bagaimana keadaan Rasulullah? Kata Ummu Jamil, wahai Abu Bakar,
Rasulullah baik-baik saja. Dan beliau sekarang berada di Darul Arqam. Antarkan saya ke sana. Itu masih tergeletak, itu minta diantarkan, Pak. Kata ibunya, sabar. Keadaan di luar masih heboh. Tunggu agak tenang. Ya udahlah, ditunggu agak tenang. Kemudian dibawalah Abu Bakar oleh Ummu Jamil dan ibunya, Pak. Dibopong gitu kan, dibawa. Kemudian ke Darul Arqam dan bertemu dengan Rasulullah. Kata Abu Bakar, ya Rasulullah, aku tidak akan makan dan minum sampai aku betul-betul bisa melihat keadaanmu. Masya Allah. Jadi ketika sadar tadi Pak Abu Bakar tuh belum sempat makan, apalagi minum, karena khawatirnya dengan Rasulullah. Padahal dia yang babak belur gitu loh. Tapi khawatirnya kepada Rasulullah. Maka Rasulullah tanya, bagaimana keadaanmu Abu Bakar? Keadaanku baik-baik saja Rasulullah. Hanya saja mukaku ini yang dihajar oleh si fasik. Maksudnya di si Utbah bin Rabi'ah. Masya Allah. Kemudian Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, di luar ada ibuku. Tolong ya Rasulullah, doakan kepada Allah agar ibuku dapat hidayah dan masuk Islam. Langsung didoakan Rasulullah, Pak. Benar. Ya, ibunya dapat hidayah, langsung dipanggil masuk dan bersyahadat. Masya Allah. Bukti kecintaan Abu Bakar kepada Rasulullah berbuah manis.